Malahan saya sangat sangat antusias dan berencana gimana caranya ini mendorong kepada pemerintah bahwa di Rengas Dengklok harus ada universitas. Wih, luar biasa. Iya kan, karena Rengas Dengklok ini kan dikenalnya bukan hanya di kabupaten. Iya, benar. Ini nasional, malah sampai mendunia gitu. Iya. Kan keren kalau di Rengas Dengklok ini ada universitas gitu. Iya. Kan keren. Jadi bisa mengakomodir wilayah utara. Kembali lagi bareng saya Iga Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Seperti biasa, kalau di Alexa itu selalu mendatangkan tamu-tamu orang hebat. Nah, sudah ada nih di depan saya, beliau merupakan tokoh muda Karawang Utara. Nah, saat ini menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Rengas Dengklok, Kang Agus Ginanjar SH, atau saya biasa manggilnya Agin-Gin. Assalamualaikum, Agin-Gin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Aduh, Sehat, cerah ya beliau. Gini Agin-Gin, Ya. perjalanan dari Rengas Dengklok ke Karawang gimana? Masih bolong-bolong nggak jalannya itu? Perjalanan dari Rengas Dengklok ke Karawang ya untuk di jalan provinsi sih masih ya. Masih memang perlu amat diperbaiki sih. Iya. Khususnya untuk pemerintah provinsi sendiri ya. Iya. Karena memang itu kebijakannya dari arah Tanjung Provinsi. Pura sampai Rengas Dengklok itu kewenangannya ada di provinsi. Cuman terlepas dari itu saya sendiri juga dengan teman-teman ya Iya. sempat bersilaturahmi, sempat menyampaikan aspirasi masyarakat Rengas Dengklok, Iya. khususnya kepada Pemkab Karawang bagaimana caranya untuk bisa memfasilitasi kepada Pemprov Jabar Oke. agar tujuannya bahwa jalan tersebut itu bisa diperbaiki karena memang itu persoalan yang sangat crowded Iya. bagi kita itu. Tapi gini ya, sebelum Iya. kita jauh bahas-bahas ke sana nih, Iya, siap. kita ngobrol ringan dulu. Jadi Siap. beliau ini kan sosok muda nih dari Karawang Utara ya. Kita sudah mengenal jauh. Nah, terus gini, Kang Gin, sekarang aktif di Karang Taruna ya? Ketua Ya, Karang Taruna alhamdullah sekarang 2020, periode 20 ya? 2020 sampai 2025. 25. Gimana sekarang pergerakan di Karang Taruna? Pergerakan di Karang Taruna alhamdulillah ya kita dengan pengurus dan anggota Karang Taruna yang ada di wilayah Rengas Dengklok khususnya ya bahwa program-program yang saya buat ataupun program-program yang memang dari kabupaten berjalan dengan baik. Terutama kemarin kita sudah melaksanakan LKTB. LKTB itu lomba Karang Taruna berprestasi. Oh, Dan alhamdulillah kebetulan Kecamatan Rengas Dengklok masuk 3 besar. antar Antar desa ya? Antar desa cuma di bawah naungan kecamatan gitu. Rengas Dengklok. Ya, jadi masing-masing kecamatan itu ada perwakilan yang dimana pesertanya itu kita mengambil dari satu desa terbaik di antara wilayah Kecamatan Rengas Dengklok. Ya. Kemarin hasilnya desa mana tuh yang terbaik? Desa kalau nggak salah tuh dari Kecamatan Kota Baru kalau nggak salah. Iya. Oh, di sana ya, dekat Cikampek ya? Iya, dekat Cikampek. Nah gini, Gin, Ya. hari ini kan aktif sebagai Ketua Karang Taruna ya. Ya. Nah, kondisi pemuda khususnya di Rengas Dengklok seperti apa sih hari ini? Hari ini sih pemuda Rengas Dengklok sudah lumayan amat baik ya. Karena memang seiring berjalannya waktu kan peradaban ini udah Ya. geser nih gitu kan. Dimana era teknologi gitu kan, sosial budaya itu sangat mempengaruhi lah. Dan kebetulan kami juga dari Karang Taruna sendiri punya program-program yang memang kita intens nih. Bagaimana kita merubah paradigma pemuda yang misalkan notabene tadinya kaum rebahan ataupun ya malas lah gitu di rumah, gimana caranya kita produktif, Aktif ya? ya produktif, aktif, ya kreatif dan inovatif lah. Ditopang dengan program-program yang Karang Taruna itu sendiri ya ataupun ya kita collab ya dengan teman-teman komunitas ataupun organisasi masyarakat yang lainnya ataupun organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Rengas Dengklok itu sendiri. Cara mengaktifkannya seperti apa? Misalkan diberikan kegiatan tertentu. Ya paling kita ada BIMTEK, ada kegiatan-kegiatan positif atau kita collab dengan teman-teman komunitas gimana caranya nih bikin program yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kan ataupun memang bisa berkesinambungan gitu loh. Artinya program ini berkelanjutan, enggak hanya satu stuck di situ aja. Ya. Itu jadi kontribusi kita untuk masyarakat, kontribusi kita untuk teman gitu kan, lingkungan dan yang lainnya itu adalah gitu. Begitu. Karena gini, yang image yang timbul di masyarakat ini kan biasanya banyak pemuda, terutama punten di wilayah sana kan ada sebagian oknum tertentu yang ya negatif gitu. Sedikit barbar. Keras lah kalau kata orang kota Karawang. Ya, memang dengan kebetulan keras. Saya Rengas Dengklok sih identiknya keras gitu ya, Keras. karena kultur areanya yang keras gitu loh. Ya tapi tidak menutup kemungkinan sih seiring berjalannya waktu bahwa Rengas Dengklok ini ya sudah mengarah ke hal yang lebih baik lagi. Iya. Jadi kerasnya itu keras dalam Iya. arti yang positif lagi. Ya.
Terutama kan gini, ada yang kemarin hanya terbaru kan, ada yang anggota ormas kalau tidak salah ya, yang malak kemudian digebukin. Itu cara menanggulangi Akang sebagai ketua Paling bagaimana cara merangkul kaum seperti ya itu? paling kita rangkul lah ya dengan persuasif itu kan, dengan tindakan-tindakan preventif ya, sekaligus kita edukasi lah bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti itu ya tidak diperbolehkan lah terjadi di Rengas Dengklok. Karena apa? Karena kita orang yang memang sayang lah dengan generasi emas ini. Jadi generasi muda ini jangan sampai habis ya oleh keributan gitu kan, anarkisme gitu kan, ataupun yang lainnya gitu. Saya selalu mengatakan bahwa yuk kita pemuda Rengas Dengklok bergerak bersama, berjuang bersama, ayo kita saling gandeng gitu kan, bahwa tetap bahwa hal-hal yang memang seperti itu tuh kurang baik lah gitu. Karena ada hal yang memang lebih baik dibanding membuat keributan atau kericuan itu sendiri gitu. Karena saya berpikir gimana caranya nih pemuda Rengas Dengklok bisa mengisi kegiatan ke arah yang lebih positif gitu. Nah gini, Agin, beberapa peristiwa sih terjadi kemarin Rengas Dengklok ya. Salah satunya pergerakan teman-teman aktivis melakukan demo terkait infrastruktur jalan. Kemudian yang terbaru soal rencana relokasi itu ramai terus. Nah, pandangan Agin seperti apa sih sebagai putra daerah melihat kondisi Rengas Dengklok saat ini? Ya sangat diwajarkan sekali ketika memang ya mulai dari para pemuda atau masyarakat Rengas Dengklok itu sendiri ya, ketika memang dia bersuara lah, mengajukan sebuah aspirasi di mana kebutuhan itu ya kebutuhan sekunder ya, yang notabene bahwa kita pengguna jalan juga ingin menikmati jalan tersebut itu layak lah gitu kan. Karena yaitu infrastruktur ini harus menopang gitu. Karena Rengas Dengklok ini kan barometer sebetulnya. Rengas Dengklok ini barometer di Kabupaten Karawang gitu kan. Yang notabene hari ini kita masih melihat bahwa infrastruktur itu ya masih ya tadi kata Kang Ega yang sampaikan masih bolong-bolong lah gitu kan. Masih ya semasa ini. Masih, apalagi jalan provinsi arah yang rute dari jalur Tanjung Pura sampai ke Pakis ya. Itu masih memang amat kurang layak lah untuk dikendarai. Karena kan ya, keselamatan yang utama. Karena kalau infrastrukturnya tidak menopang dengan baik kan, kita sebagai pengguna jalan juga agak lumayan repot gitu loh. Tapi pandangan Agin nih sebagai tokoh Rengas Dengklok, sebenarnya pemerintah daerah, provinsi maupun pusat sudah melakukan pemerataan belum sih untuk pembangunan Rengas Dengklok dengan kondisi Rengas Dengklok saat ini? Kalau dilihat untuk pemerataan sih dirasa terutama infrastruktur ya. Iya, mungkin kalau persentase sih baru 60% lah untuk Rengas Dengklok itu sendiri. Maka saya pernah sampaikan juga dengan Pemkab Karawang ya. Tolonglah untuk membangun Rengas Dengklok ini serius. Tapi beberapa kali sampaikan oleh pejabat di Kabupaten Karawang ya, mulai dari Bupati itu kan, pimpinan DPRD, bahwa Rengas Dengklok ini mau dibangun ke arah yang lebih baik dalam segi pembangunan. Apalagi pembangunan yang memang sudah saya dengar gitu kan, keterkaitan pembangunan pasar Rengas Dengklok gitu kan, terus RSUD Rengas Dengklok, apalagi nanti di 2023 ini ada stadion sepak bola mini di Rengas Dengklok gitu kan. Ada rumah sakit swasta yang lainnya ya, mungkin kedepannya sih pembangunan yang memang di luar daripada itu juga ada gitu. Malahan saya sangat antusias dan berencana gimana caranya ini mendorong kepada pemerintah bahwa di Rengas Dengklok harus ada universitas. Wih, luar biasa. Iya kan, karena Rengas Dengklok ini kan dikenalnya bukan hanya di kabupaten. Iya, benar. Ini nasional, malah sampai mendunia gitu. Iya. Kan keren kalau di Rengas Dengklok ini ada universitas gitu. Kan keren. Jadi bisa mengakomodir wilayah utara. Minimal kan yang mau kuliah tuh nggak terlalu jauh gitu. Bahkan dulu gini Agin, ada kawan saya sih di luar Karawang ya. Justru dia Karawangnya kurang mengenal. Justru mengenalnya Cikampek dan Rengas Dengklok kedua itu. Ya karena memang identik ya dengan kota sejarah gitu. Kota sejarah sih ya. Karena memang kita punya peninggalan sejarah yang memang notabene bahwa kemerdekaan Indonesia itu kan yaitu sejarahnya ada di Rengas Dengklok. Nah, tadi udah dijelaskan nih kondisi Rengas Dengklok saat ini. Tentu dengan jabatan Agin hari ini yang hanya sebagai ketua Karang Taruna tidak cukup nih. Saya dengar juga ada infonya Agin ini mau rencana maju di 2024. Itu benar nggak itu infonya? Ya saya jawab ya di Alexa nih. Eksklusif ini di Alexa. Eksklusif di Alexa. Jadi
Ya insya Allah lah, Insya Allah. dengan itikat baik, dengan niatan yang baik, semoga ya memang adalah ya ada harapan dan ada rencana dan ada tujuan, bahwa saya gitu kan secara pribadi untuk mencalonkan legislatif di Kabupaten Karawang. Iya. Rencana partai apa? Rencananya wah mesti Belum, masih jauh ya? sebenarnya udah ada sih. Udah ada ya? Ya intinya dari biru lah. Iya. Dapil 2 berarti ya di sana ya? Dapil 2. Berapa kecamatan? Kalau melihat ke pileg sebelumnya ya itu ada 5 kecamatan. Dapil 2 tuh ada Rengas Dengklok, Kutawaluya, Jayakerta, Rawamerta sama Cilebar. Oh, Rawamerta masuk ya. Rawamerta Tapi masuk. gini yang jadi pertanyaan saya nih yang penasaran. Kenapa nih Argin tiba-tiba tertarik ke dunia politik itu? Alasannya kenapa sih? Emang sudah lama direncanakan atau ada dorongan dari orang tua atau teman atau seperti apa? Sebenarnya kalau direncanakan jauh-jauh hari sih tidak juga ya. Tidak ya? Mungkin karena melihat memang kondisi politik hari ini, melihat dia kepemudaan pemuda hari ini gitu kan, bahwa sebenarnya sederhana sih bagi saya. Ketika memang kita mau merubah segala sesuatu, ya harus melalui politik. Oh itu ya. Karena ketika memang tidak masuk ke dalam politik, dirasa amat lumayan sulit gitu. Karena kayak ingin membantu orang banyak pun dirasa gitu loh. Ketika memang masuk dan terjun melalui politik, bisa membuat kebijakan politik gitu kan. Ya bisa menyampaikan aspirasi melalui kegiatan politik gitu loh, atau agenda-agenda dan program-program politik gitu. Apa yang akan dibawa oleh Aging gini ketika ya nasibnya bagus ternyata bisa duduk di sana, aspirasi apa yang akan dibawa? Khususnya sih saya ingin mengakomodir wilayah Karawang Utara ya yang ada di Dapil 2 gitu kan, keterkaitan yang masalah tadi infrastruktur ya. Gitu kan, terus mengenai sumber daya manusia gitu kan, dan pendidikan ya. gitu kan, dan apalagi ketika memang bicara ya tadi pemuda ini sebetulnya kebutuhannya sederhana. Ya. Fasilitas gitu kan. Saya ingin ketika memang ya mungkin ya ada nasib bagus lah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi anggota legislatif gitu kan bisa menampung aspirasi para pemuda yang notabene hari ini ya saya sebagai pemuda gitu kan saya berangkat dari semangat pemuda bagaimana caranya mengakomodir keinginan, cita-cita dan tujuan para pemuda itu sendiri. Jadi tidak serta-merta hanya dalam satu aspek saja gitu loh. Saya ingin bahwa pemuda ini bangkit, pemuda ini energik gitu kan, dan pemuda ini menghasilkan karya-karya yang memang positif, baik dari UMKM, baik dari kegiatan olahraga gitu kan, baik kegiatan dari keagamaan yang dirasa perlulah dorongan dari para pemuda itu sendiri. Nah, orang tua kaget nggak tuh dengar Argin ada? Kaget. Karena kan kalau ini kan kuliahnya hukum ya? Iya. Tiba-tiba. Karena memang orang tua juga nggak tahu tadi, nggak tahu menahu gitu kan. Tiba-tiba begitu saya pendaftaran di partai gitu kan, mau mencalonkan diri sebagai bacaleg ya. Saya bilang minta restu dan izin kepada orang tua gitu kan. Mohon doa bahwa saya akan mencalonkan diri gitu kan. Ya orang tuh kaget. Waduh, ada apa ini kan tiba-tiba kok minat di politik ini kan. Ya insya Allah lah dengan semangat dan berangkat pada apa ya hal-hal yang memang berencana baik gitu kan. Alhamdulillah orang tua juga itu mendukung, merestui. Aging gini, soal tadi bicara soal persiapan di pileg, ini ada hal lain juga yang harus siapkan nih, soal kos politik. Nah itu gimana, Aging? Ya kalau kos politik sih tidak muluk-muluk ya. Yang jelas kita sudah mempersiapkan semua sih, baik dari kos politik, materi, mental, pikiran, tenaga dan lain-lain. Insya Allah untuk kontestan asosiasi pileg di 2024 kita sudah siapkan semua. Siapkan ya? Sudah siap. Yang jadi prioritas Aging apakah akan merangkul kaum milenial atau memang semua kalangan akan dirangkul? Yang jelas karena memang melihat bonus demografi ya, kita memang harus melihat itu. Yang pertama sih memang target sasar saya sih itu. Kaula muda ya? Kaula muda, milenial, generasi X, Y, Z lah. Tapi tidak menutup kemungkinan karena memang ada dukungan dari para tokoh adat, tokoh masyarakat, gitu kan, tokoh agama. Kita tetap rangkul juga kok kepada teman-teman senior gitu kan, atau keluarga gitu kan, para tokoh gitu kan, cendekiawan di sana kita rangkul semua. Tidak membeda-bedakan lah. Cuman untuk target suara sih paling kita kedepankan yang milenial muda. Nah demikian perbincangan saya dengan
Kang Agus Ginanjar Esa atau Agen Gin bakal calon anggota legislatif untuk Dapil 2. Ya kita doakan mudah-mudahan niat beliau lancar ya. Ya, siap. Terima kasih Kang Ega. Terima kasih Kang Gin sudah hadir di Alexa Podcast. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.